setan udah cabut alias cibang. Nah, untuk banyak orang nih di luar sana yang meyakini bahwasanya makhluk goib ini lebih kuat. Iya. Kalau untuk mengusir ketika kita ya dihadapkan penampakan makhluk goib, kan ada sebagian yang pergi karena kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia kepanasan. Tapi ada juga yang sebagian katanya makhluk itu ikut dari kitab saat kita ngaji, dia ikut ngaji juga. Itu gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat pun kita dialog dengan makhluk gaib, kita harus punya prinsip pedoman. Kalau bisa, dia yang harus terhanyut terikut dengan prinsip kita. Jangan kita saat ngobrol dengan makhluk gaib ini, kita yang terhanyut ikuti prinsip mereka. Karena di sini ada sisi syiar, mendakwahkan kebaikan. Begitu. Kita harus punya prinsip saat menikmati pergesekan, persinggungan, fenomena, pertemuan dengan hal yang gaib. Prinsip ini bisa dimunculkan kalau kita sedikit banyaknya banyak wawasan, banyak pengetahuan. Gitu. Nah, untuk banyak orang nih di luar sana yang meyakini bahwasanya makhluk goib ini lebih kuat dari manusia, itu karena kan dari gue sendiri itu bilang anggap saja makhluk goib itu lebih lemah dari kita, tapi kan kenyataannya di masyarakat yang banyak yang mempercayai makhluk goib itu lebih kuat. Kalau saya menyikapi adanya pendapat hal seperti itu di luar sana, ya saya sederhana. Mereka yang meyakini makhluk gaib itu lebih kuat dari bangsa manusia, menurut pendapat saya, biasanya itu mereka yang penakut. Imannya lemah. Nah, coba kalau mereka pemberani, imannya kuat, saya yakin pendapat itu akan dirubahnya. Dan akan berubah dengan sendirinya. Kesimpulannya itu. Walaupun begitu ya saya maklumi dan saya hargailah. Memang sesuatu kalau belum di posisinya itu sulit. Maka dari itu yang terpenting kita harus kuatkan iman kita kepada Allah, tambahkan pengetahuan kita supaya kita tidak terikut dengan pendapat yang lemah juga. Itu pendapat lemah sebetulnya. Yang kuat itu pendapat bahwasanya makhluk gaib itu lemah. Pendapat yang kuat begitu, Al-Quran saja sudah menyimpulkan. Nah, kita selaku umat Islam, pedoman kita harus Al-Quran, sabda-sabda Nabi, dan pendapat-pendapat para ulama. Bukan hanya pendapat orang yang, mohon maaf, kecil nyalinya, lemah imannya, begitu Doni. Iya. Kalau untuk mengusir ketika kita ya dihadapkan penampakan makhluk gaib, kan ada sebagian yang pergi karena kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia kepanasan. Tapi ada juga yang sebagian katanya makhluk itu ikut dari kitab saat kita ngaji, dia ikut ngaji juga. Itu gimana? Poin utamanya saat kita mengalami fenomena seperti itu, kita sudah berusaha guna untuk mengusir dengan bacaan-bacaan tertentu, namun dia ada yang pergi, ada yang bertahan begitu. Iya. Itu bagaimana sih kronologinya? Sebetulnya kronologinya begitu. Saat kita baca ayat Al-Quran, saat jumpa dengan makhluk gaib bangsa setan di sini, ya, makhluk gaibnya itu lantas pergi. Saya yakin seyakin-yakinnya masa itu si manusia yang dengan hanya membaca mungkin A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu saja setannya sudah pergi, yakinnya dia kepada Allah lagi tinggi. Gitu. Di kesempatan yang berbeda, mungkin yang Doni maksudkan, jumpa lagi dengan makhluk gaib bangsa setan, bangsa jin, baca yang macam-macam, makhluk gaibnya pun tak pergi juga. Di situ si manusia ini yakinnya kepada Allah lagi tipis. Maka yang jadi benang merah, PR besar buat kita semua,
tidak serta-merta kita baca. Namun batin kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau keyakinan kita kepada Allah itu full, ya, tidak perlu harus baca yang panjang-panjang, setan udah cabut alias cibang, kabur begitu. Jadi kita jangan terkungkung hanya dengan sebuah bacaan. Ada hal yang lebih inti lagi dari itu. Bacaan perlu untuk kita kuasai, kita fahami. Namun ada yang lebih inti dari itu, yakni batin kita. Apa yang ada di batin kita, yakni iman kita kepada Allah. Yakinnya kita kepada Allah full tidak. Jangan-jangan orang hanya mengedepankan seolah-olah karena banyak hafalan dia, banyak bacaan dia mengandalkan bacaan. Tidak ada keyakinan atas pertolongan Allah. Inilah yang kadang-kadang sering menimpa seseorang yang kurang wawasan. Hanya mengandalkan banyaknya bacaan. Saran saya itu ya kurang tepat. Karena yang paling bagus itu bacaannya banyak, hafalannya banyak, guna untuk mengusir gitu-gituan. Yang terpenting iman kita, batin kita, keyakinan kita kepada Allah itu tidak goyang, yakni terus. Itu mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi dan tidak dialami. Jadi kuncinya keyakinan dan iman kita. Itu dalam Islam diterangkan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam kondisi apa saja. Bukan tanpa alasan, dan manfaatnya sangat besar dengan mampu kita mempertahankan keyakinan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Jangan yakinnya kita saat kita lagi sholat saja. Jangan. Keyakinan kita saat kita lagi di masjid saja. Jangan begitu. Dimanapun kita harus senantiasa mampu menjaga iman dan yakin kita kepada Allah. Maka setan akan menjauh. Jangankan mendekat, mendekat aja udah males gitu loh. Itu dong sedikit jawaban saya seperti itu. Namun mana tahu masih ada hal-hal yang kepingin dicari tahu, dipertanyakan di sini, ya silakan, boleh-boleh saja untuk menambah wawasan mumpung kita jumpa darat begitu. Nah, saya ada pertanyaan, ini hanya penasaran. Boleh. Ketika ada yang kecelakaan lalu lintas, terus ada yang menyangkut pautkan bahwasanya itu ada ulah makhluk goib ini atas kecelakaan itu. Iya. Itu gimana menurut Gus? Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya.